Halo semuanya, selamat datang di channel aku, Miss Lestia. Jadi hari ini aku akan cerita soal pengalaman aku memakai aplikasi Bibit hingga bisa terkumpul 30 juta rupiah. Mungkin tuh teman-teman yang sama-sama sebagai karyawan biasa sudah punya cara untuk mengatur keuangannya. Tapi bisa juga ada yang belum tahu caranya mengatur keuangan. Di sini aku akan membagikan 3 faktor penyebab kenapa aku memulai investasi di aplikasi Bibit. Dan juga 3 hal yang penting yang aku catat di dalam perjalanan aku mengumpulkan 30 juta rupiah tersebut. Dimana salah satu perihal tabungan anak milenial yang tidak sampai 15 juta rupiah. Nah, apakah kamu yang termasuk di dalamnya? Jadi untuk tahu lebih lanjut, kalian terus ikuti ya di channel YouTube ini. Yuk kita saksikan. Oke, seperti yang aku bilang di awal, ada 3 momen yang membuat aku tertarik untuk memulai investasi reksadana di aplikasi Bibit. Yang pertama, itu adalah soal inflasi. Nah, aku pertama kali dengar Bibit itu sekitaran pertengahan tahun 2018 dari temannya kakak aku yang dia baru aja ikut seminar gerakan Yuk Nabung Saham. Nah, waktu itu di situ dia memang cerita soal apa sih yang namanya saham dan juga reksadana. Sekaligus waktu itulah pertama kalinya aku mendengar dari dia yang namanya aplikasi Bibit itu. Secara sederhananya itu seperti ini. Anggap aja kita punya uang 12.000 dan biasanya uang 12.000 itu kita pakai untuk beli satu bungkus nasi pecel, katakanlah lauk, tahu tempe gitu ya. Nah, hari demi hari biasanya itu ada kenaikan bahan-bahan pokok gitu. Kan harga cabai atau mungkin harga kacang dan sebagainya yang itu mempengaruhi dalam proses produksi suatu bumbu pecel misalnya. Atau ya ada kenaikan lah harga secara umum gitu ya dari tahun ke tahun. Nah, tahun berikutnya harga-harga barang naik dan satu bungkus nasi pecel itu sekarang sudah jadi naik harganya 15.000. Ketika kamu simpan yang namanya uang 12.000 tadi di tahun lalu katakanlah ya, kemudian kamu pakai uang 12.000 itu untuk beli pecel di tahun 2022 yang mana harganya udah 15.000, maka uang itu sudah tidak bisa untuk mendapatkan satu bungkus nasi pecel kayak gitu. Jadi ada penurunan nilai mata uang. Uang yang kamu simpan 12.000 di tahun lalu, tahun depan nilainya tetap 12.000, sementara harga barang sudah naik dari 12.000 menjadi 15.000. Jadi dengan uang yang sama, kamu tidak bisa lagi mendapatkan barang yang sama, atau dengan nominal uang yang sama, kamu tidak bisa lagi mendapatkan barang yang sama. Menarik kan ya? Iya sih menarik gitu. Kalau aku ingat-ingat juga dulu kayaknya satu bungkus cimol di sekolahan aku dulu itu 1.000 dapat satu bungkus panjang yang gede gitu. Tapi kalau sekarang nggak bisa, harga cimolnya udah naik jadi 5.000. Cuman waktu orang tua aku tahu tentang pembicaraan ini dan tentang ide ini, mama aku khususnya memberikan nasihat buat aku. Kamu hati-hati ya kalau misalnya mau main-main saham. Teman mama itu ada yang sampai kehilangan rumahnya, dia jual rumahnya karena dia rugi di main saham. Ya udah deh, karena aku sendiri udah dapat nasihat seperti itu, ditambah sebenarnya aku belum terlalu tahu tentang hal-hal keuangan seperti ini. Jadi aku pun masih belajar dan mempertimbangkan berbagai informasi yang aku dapat tadi. Meskipun juga sempat dikasih tahu sama temannya kakak aku itu tadi ya, ini tuh liquid deh, gampang banget cairnya, beda kayak deposito. Lah, liquid. Deposito apaan ya? Apalagi soal reksadana, jadi bener-bener buta dan gak tahu apa-apa. Jadi akhirnya perihal itu pun skip aja dulu deh yang namanya saham maupun reksadana. Nah, momen yang kedua, tabungan si adik 100 juta rupiah. Nah, ini ceritanya bukan adik aku ya, aku nggak punya adik gitu, tapi ini adalah adik dari temen kerja aku gitu. Jadi di akhir tahun 2018 temen kerja aku tuh cerita, jadi adiknya udah 2-3 tahun bekerja dan dia udah punya tabungan cash sebanyak 100 juta rupiah. Syok kan ya? Bahkan waktu tahu gaji adiknya itu hampir sama dengan aku, gaji aku di tahun itu juga, rasanya kayak dicambuk gitu kan ya. Pikirkan, sejak 2016 katakanlah aku udah dapat pekerjaan yang dapat gaji setiap bulan. Lantas aku tuh bertanya sama diri aku sendiri, terus kemana aja uangnya selama ini? Malu aku tuh jadinya. Kondisinya pun sama dan privilege-nya pun juga sama dengan aku. Yang pertama, dia juga masih single. Aku juga. Kedua, tinggal bersama dengan orang tua. Yang ketiga,
tidak menanggung hutang, baik itu yang produktif maupun hutang konsumtif. Jadi tidak ada cicilan juga. Serta yang keempat, sama-sama tidak memiliki tanggungan. Jadi kami sama-sama tidak punya tanggungan seseorang begitu ya. Nah, momen ketiga, YouTuber. Iya, momen ketiga ini terkait dengan YouTuber, di mana dulu aku pernah melihat satu buah video dari seorang YouTuber, di mana YouTuber itu menstatementkan seperti ini, bahwa rata-rata anak milenial itu tidak pernah bisa punya tabungan di atas 15 juta. Jelep. Tertohol lah ya akunya ya, soalnya aku juga salah satu yang tidak bisa punya tabungan di atas 15 juta rupiah. Ya tentu sedih ya, kemudian juga sedikit menyesali dan meratapi kenapa kok bisa sampai sejauh ini belum bisa mengatur keuangan dengan baik. Nah tapi karena di video itu juga diajarkan bagaimana caranya setelah dapat pemasukan, kamu itu kemudian belajar untuk mengalokasikan pengeluaran kamu. Disitulah aku mulai belajar. Di situ aku mulai tahu bagaimana membagi-bagi pemasukan yang aku dapat dan dialokasikan untuk pengeluaran apa aja. Di dalam video itu juga aku mulai mengenal yang namanya reksadana. Akhirnya aku kembali mengingat momen yang pertama tadi, perihal soal reksadana di aplikasi Bibit, karena YouTuber ini pun juga menyebutkan soal perihal investasi reksadana di dalam alokasi pengeluarannya. Nah, pada akhirnya aku mulai memakai aplikasi Bibit untuk melakukan investasi reksadana sebagai salah satu alokasi pengeluaran dari pemasukan yang aku dapat, berawal dari Maret 2019. Dari pengalaman memakai aplikasi Bibit, ini 3 hal penting yang aku dapatkan dan aku catat sebagai hal yang penting di dalam mencapai 30 juta rupiah yang aku sebutkan di awal video tadi. Ya, nah dana darurat itu ada banyak macam rumus yang bisa dipakai setara dengan 3 kali gaji kamu gitu. Katakanlah gaji aku sekitar 4 juta, tabungan aku itu tadi itu harus ada sekitar 4 juta kali 3 untuk dana darurat, artinya harus ada 12 juta di dana darurat aku.